marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi dalam rangka acara manasik umroh grup 9 April 2023 akhir Ramadan. Sholawat beriringkan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti pada malam hari ini. Sedikit informasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah, dari setoran umroh bapak-bapak dan ibu-ibu ada sedikit faedah berjumlah $50 yang insya Allah akan menjadi hak bagi anak-anak yatim di Pondok Pesantren Darul Aitam As-Sofi, yang dimana pondok pesantren tersebut berada di bawah naungan Ibunda Hajatifah Sa'diyah. Semoga rezeki yang Bapak dan Ibu salurkan akan dibalas berpuluh bahkan berjuta-juta kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja sedikit saya akan memaparkan terkait detail perjalanan Bapak dan Ibu selama berada di Madinah dan di Mekah. Insya Allah Bapak dan Ibu akan berangkat pada hari Ahad tanggal 9 April 2023, take off pada pukul 07.50 waktu Indonesia bagian Barat, kumpul pada hari Ahad tanggal 9 April 2023 pukul 4.00. Selama Bapak Ibu berada di Madinah, insya Allah akan melaksanakan yang namanya ziarah, baik ziarah dalam maupun ziarah luar. Untuk ziarah dalam, insya Allah Bapak dan Ibu akan mengunjungi Raudhah, makam Nabi, dan Baqi. Kemudian untuk ziarah luar, insya Allah Bapak dan Ibu akan melaksanakan ke Masjid Kuba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan Masjid 7. Nanti insya Allah semuanya akan dijelaskan oleh Ustadz Hakim. Kemudian pada hari kedua, hari Senin tanggal 10 April 2023, ziarah dalam Masjid Nabawi. Yang pertama Raudhah. Masuk ke Raudhah harus menggunakan tasreh atau izin yang sudah dijadwalkan oleh tim Zahidah yang ada di Saudi. Insya Allah jadwal laki-laki pukul 14.30, untuk perempuan pukul 9.00. Kemudian tibalah Bapak Ibu di Mekah kurang lebih pukul 22.00. Kemudian check-in hotel Pullman Zamzam. Kemudian pukul 23.00 persiapan untuk umroh pertama, dan itu wajib, tidak boleh batal. Kemudian Bapak Ibu melaksanakan umroh pertama, dan ini adalah hotel Bapak Ibu selama berada di Mekah, di sebelah Tower Zamzam yang bernama Hotel Pullman Zamzam. Jadi Bapak dan Ibu tatkala turun dari lobi itu sudah masuk ke pelataran Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bareng-bareng bertalbiyah ya Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Biar lebih semangat Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la
curah kariban baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan kita berharap kita mendapatkan syafaat uzmah beliau di yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Hajati Fasadiah beserta Bapak daripada owner PT Zahida Nufus Indonesia atau Zahida Tour Travel beserta seluruh tim manajemen daripada Zahida Tour Travel. Yang saya banggakan, yang saya muliakan, seluruh calon tetamu Allah, duyufullah, duyufur rahman, yang insya Allah tinggal mungkin menghitung detik-detik, karena insya Allah ya hari ataupun tanggal 9 hari Ahad, ya tepatnya mungkin malam Ahad sudah bersiap-siap untuk menuju bandara. Insya Allah akan melaksanakan rangkaian ibadah umrah. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat, selalu afiat, diberikan kelancaran oleh Allah sampai pulang ke tanah air membawa umrah yang makbulah, mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hal yang barangkali mungkin kita persiapkan. Jangan khawatir, jangan takut. Insya Allah ini kurang lebih 20 ya Bu Haji, 20. Nanti di sana sudah disambut para mutawif dan tour leadernya ini, masya Allah, Bu Hajati Pak Sadiah, spesial, langsung ownernya sendiri. Nah, beliau pengalaman barang saya juga dulu nih, kisah nih Pak Haji selalu ingat terus. Saya itu bawa 20 orang termasuk saya waktu awal-awal dibuka kembali pasca Covid. Nah kemudian saya kena Covid, kemudian saya sendiri dari 20 jamaah saya sendiri, masya Allah, qadarullah ya, mungkin ngabisin dosa saya kali. Kemudian karena memang harusnya saya yang memimpin jamaah, bersyukur pada Allah, qadarullah, Bu Hajati Pak Sadiah sendiri, beliau yang mimpin, masya Allah. Nah, walaupun cuma 2 malam, tapi ini maksimal akan dilaksanakan kegiatannya. Ada ziarah dalam, ziarah luar, Raudhah Makam Nabi Baqi, ziarah luar, Masjid Quba, Kubur Kumah, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, Masjid Tujuh. Oke, next. Nah, ini Raudhah. Sudah pasti tadi sampaikan ada tasreh ya, ada surat izin untuk masuk Raudhah. Ini sudah dilaksanakan sejak pasca Covid. Jadi rasanya pemerintah Saudi merasa nyaman. Kalau dulu awal-awal barangkali yang Bapak Ibu pernah ke Tanah Suci, namanya ke Raudhah itu bebas, waktunya kapan saja, apalagi bapak-bapak bebas, cuma antriannya mengular, kadang sampai crowded dan sebagainya. Tapi dengan tasreh sedikit paling tidak sedikit meminimalisir kecrowdedan, tetap ramai-meramai. Bahkan maaf 1000 maaf, banyak juga beberapa travel tidak dapat untuk masuk Raudhah. Jadi banyakin doa Bapak Ibu. Maaf, jangan nanti buruk sangka kita di dalam hati, karena memang ada orang-orang yang memang nanti dapat rezeki juga. Kita doa husnuzon, baik sangka sama Allah, pasti masuk ya Allah, saya pasti masuk ke Raudhah, pasti lancar. Jadi banyakin pikiran positif dalam hati dan juga dalam otak kita. Jangan banyak suzon, kayaknya susah, apalagi Ramadan ini orang banyak banget, nanti bakalan susah. Tapi kita pasang niat, pasang nilai positif dalam hati, pasti bisa dengan izin. Apalagi nanti dibantu juga kalau mau ada tambahan, yaitu dengan aplikasi Nusuk ya. Mudah-mudahan ya dari 2 malam ini Bapak Ibu bisa masuk ke Raudhah, mudah-mudahan 2 kali. Aku dan antara mimbarku ada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Ya. Jadi pesan saya Bapak Ibu, di Raudhah kurang lebih dapat waktu 10 atau sampai 15 menit. Perbanyak sholat ya, 2 rakaat saja minimal ya, 2 rakaat. Sholat apa? Sholat hajat. Ketika selesai daripada sholat, langsung doanya sujud saja. Kenapa saya sampaikan sujud? Biar kalau yang namanya pas sujud itu nggak bakal diusir oleh askar atau polisi di sana. Tapi kalau Bapak Ibu lagi ngangkat tangan, biasanya disuruh pergi. Haji, torik, jalan, gitu. Disuruh pergi pasti. Tapi kalau kita dalam sujud, nggak mungkin dia nyuruh kita pergi. Perbanyak doa, yaitu ketika selesai ya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung ambil pasang kuda-kuda buat sujud. Kalau sujudnya itu, kenapa saya sampaikan doa pas sujud?
selesai sholat, karena kalau pas sholat kan nggak boleh kita baca-baca bahasa Indonesia. Tapi kalau selepas sholat kita langsung ambil sujud seperti sujud syukur, itu bebas, kita mau bahasa apapun dengan bahasa kita. Mohon sama Allah, perbanyak doa di dalam di sini, perbanyak permohonan, karena ini surga. Ya, tadi Raudhah itu surga. Selepas dari Raudhah akan melipir menuju makam Rasulullah SAW, karena nempel. Makam Rasulullah SAW ini ada makam Rasulullah SAW, kemudian ada makam Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada makam daripada Umar bin Khattab. Nah, sejarahnya kalau Abu Bakar As-Siddiq ini beliau sahabat Khalifatul Rasulillah yang pertama, pengganti. Khalifah itu kan pengganti kepemimpinan daripada baginda Rasulullah SAW, beliau langsung yang pertama. Kemudian Umar bin Khattab juga sahabat Nabi. Tapi kalau Abu Bakar ini ada keterkaitan. Keterkaitan apa? Karena beliau juga adalah mertuanya baginda Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini adalah ayahanda daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri daripada Rasulullah SAW. Umar bin Khattab kok bisa dikuburkan dengan baginda Rasulullah SAW dengan juga Abu Bakar As-Siddiq? Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq saat jelang kematian beliau, wafatnya beliau mohon kepada anak beliau bernama Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah disampaikan oleh Umar bin Khattab, ke rumahlah Sayyidah Aisyah, sampaikan kepada beliau permohonan aku terakhir kalinya, agar aku kelak kalau aku bentar lagi wafat, aku bisa dikuburkan dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Datanglah Abdullah bin Umar ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, memohon-mohon. Sayyidah Aisyah bilang, sebenarnya kalau kelak nanti aku wafat, aku pengen dikuburkan dekat dengan suamiku dan juga dekat dengan ayahanda. Akan tetapi kan engkau sudah memohon, dan Umar bin Khattab juga adalah salah satu sahabat Rasulullah yang paling disayang oleh Rasulullah SAW, maka aku mengizinkan. Diizinkanlah Umar bin Khattab untuk dikuburkan di samping daripada Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Di makam Rasulullah saat melewatinya, perbanyak selawat Assalamualaikum ya Habiballah, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabiyallah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampaikan selawat kita termasuk kepada Khalifah Abu Bakar. Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Aba Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dibangunlah Masjid Al-Ghamamah. Buat apa? Buat yang namanya menandakan pernah yang namanya Rasulullah SAW bersama para sahabat Rasul melaksanakan salat istisqa. Oke, next. Selain itu akan dilaksanakan City Tour daripada kota Madinah dengan naik bis tentunya. Kemudian pertama itu akan dilaksanakan City Tour yang menuju Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba, sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Yang kata Nabi SAW, siapa orang yang memiliki wudhu dari kediamannya lalu menuju Masjid Quba, lalu sholat 2 rakaat, maka ka'ajri umroh, pahalanya seperti 1 kali umroh. Jadi Bapak Ibu kan rumahnya itu sementara nanti di hotel, punya wudhu, nggak batal nih, punya wudhu betul-betul, nggak jauh ya, paling 10 menit dari Masjid Nabawi menuju Masjid Quba kurang lebih. Nah, sampai di Masjid Quba langsung masuk sholat 2 rakaat, ya minimal sholat 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid, salat duha, salat taubat, hajat dan sebagainya. Lalu pahalanya kata Nabi SAW ka'ajri umrah, seperti 1 kali umrah.
Jadi belum datang ke Masjidil Haram, belum datang yang namanya ke Ka'bah, sudah dapat pahala umroh lantaran sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Masya Allah. Oke, next. Kemudian nanti di kebun kurma ya, jangan lupa ya, di kebun kurma ini kita belanja dan sebagainya, tapi tetap namanya tempat haramain, tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di sana bernilai faedah dan berkah. Itu tiap tahun beliau datang ke Jabal Uhud untuk mendoakan para sahabat-sahabat beliau, di antaranya pamannya beliau yang terbunuh wafat syahid di Jabal Uhud, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi jangan sampai sungkan ziarah ke Jabal Uhud. Di Uhud ini terjadi perang dahsyat ya, terjadi di Jabal Uhud, yang dimana awalnya orang-orang muslimin yang awalnya ada 1000 ya, berkurang menjadi 700 karena 300 lari mereka tunggang langgang, nggak mau jadi perang. Lantaran apa? Ketakutan dalam hatinya. Tinggal 700 harus melawan 3000 pasukan orang-orang kaum kafir musyrikin dari Mekah tuh, Quraisy. 3000 yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan saat itu masih kafir, belum muslim. Abu Sufyan awalnya kafir, tapi alhamdulillah sebelum wafatnya beliau menjadi muslim. Kenapa? Dendam nih Abu Sufyan lantaran orang muslimin sebelumnya mengalahkan orang-orang kafir Quraisy, yaitu dalam perang Badar. Saat itu pimpinan kafir Quraisy itu panglima perangnya Khalid bin Walid. Sebelum masuk Islam itu Khalid bin Walid paling jago dalam memiliki strategi perang. Khalid bin Walid, masya Allah. Akhirnya tunggang langganglah semua orang-orang muslimin, banyak terbunuh, ada 70 syuhada Uhud. Maka Bapak Ibu sekalian, saran saya agar kiranya jangan sampai menyia-nyiakan waktu untuk ziarah ke Jabal Uhud, karena apa? Di dalamnya ada keberkahan insyaallah. Oke, next. Oke, persiapan menuju ke Mekah untuk pelaksanaan umrah. Hal-hal yang dilakukan sebelum ihram. Hotel Madinah ya, nanti diingatkan pastinya, terus sama turida, sama mutawif, mandi sudah ihram ya, memakai kain ihram, memakai wanginya di badan bukan di baju laki-laki ya. Jadi kalau kain ihramnya ini kalau bisa mudah-mudahan bapak-bapak ya jangan sampai dicuci dengan pakai pewangi dan sebagainya ya. Kalau bisa anti parfum semuanya. Kemudian memotong kuku ini sebelumnya ya, memotong kuku, mencukur, memutih rambut dan bulu-bulu halus yang lainnya yang ada di badan kita. Itu sunnah-sunnah sebelum daripada ihram. Oke, next. Wanita yang hanya kelihatan, boleh kelihatan hanya wajah dan telapak tangan. Saya yakin ibu-ibunya sudah punya semacam kayak sarung tangan yang telapak tangannya kelihatan ya. Sudah punya ya. Insya Allah nanti dibawa, jangan lupa. Kemudian bapak-bapaknya nanti selepas ini kita akan praktek memakai daripada kain ihram. Bapak-bapak 2 helai kain dan di dalamnya tidak ada apapun, dalaman dan sebagainya, hanya 2 helai kain. Tidak memakai dalaman, tidak pakai sidi, tidak pakai daripada kaos dalam, hanya 2 helai. Oke, next. Kita pakai nanti kita akan sama-sama ini. Ikut di Abyar Ali atau Be'run Ali. Orang banyak, masya Allah. Ya, bukan 102 orang. Jadi orang ini banyak, ribuan orang semua, bahkan orang Saudi asli pun mereka ada yang cuti kerja untuk bisa melaksanakan umroh di Ramadan. Jadi nanti nggak kondisional, yang penting berniat. Niat itu nanti diingatkan. Fungsinya mutawif ini tuh nanti mengikat dengan Bapak Ibu untuk ibadah. Nanti berangkat menuju Mekah, baca niat labbaik Allahumma rabbana. Ibu, silakan kita baca niatnya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Perbanyak kalimat talbiyah nanti ya, kurang lebih 2 jam ya dari Madinah ke Makkah, perbanyak talbiyah. Handphonenya ditaruh dulu, kemudian ngobrolnya barangkali mungkin nanti aja dulu, perbanyak talbiyah, perbanyak doa nih. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, sekali
Bapak Ibu ini Masya Allah sudah berangkat umroh atau haji dan sebagainya. Ini umrohnya juga spesial. Kenapa? Karena dilaksanakan di bulan Ramadan. Ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, disebutkan kata Nabi SAW, annaha ta'dil hajatan ma'i. Kata Nabi SAW, umroh yang dilaksanakan bulan Ramadan bagaikan berhaji bersamaku, kata Nabi. Annaha ta'dil hajatan ma'i. Jadi seperti umroh berhaji bersamaku. Masya Allah. Walaupun kata ulama ini bukan berarti tidak akan menggugurkan kewajiban haji Bapak Ibu ya. Tapi ketika melaksanakan umroh, pahalanya ketika umroh Ramadan berhaji bersama Rasulullah SAW. Jadi ini Masya Allah. Kedua, Bapak Ibu dihitung sebagai musafir. Yang hadis Nabi SAW mengatakan musafir itu termasuk doa yang doanya tidak akan tertolak daripada diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak doa. Rukun umroh, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, ditandai dengan simbolis syukur, kemudian tertib. Rukun maknanya berarti sesuatu yang ibadah wajib ketika ditinggalkan maka ibadahnya tidak sah. Itu rukun ya. Kita sudah berihram, sudah niat ihram, ditandai dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua, rukun kedua adalah tawaf. Nah ini sebelum kita tawaf, keutamaan Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali lipat dibanding salat di masjid lain. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Yang hadis lengkapnya adalah salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masjidihi. Salat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, kata Nabi SAW, itu lebih utama, lebih afdal daripada 1000 salat di masjid lain. Jadi Bapak Ibu, walaupun cuma 2 malam di Masjid Nabawi, itu Masya Allah, ibadah apapun, bukan hanya sholatnya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, ya, iktikafnya, semua itu dihitung 1000 lebih baik daripada di masjid-masjid lain. Berarti apa? Pahalanya 100.000 kali lipat. Bukan hanya sholatnya, tawafnya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, iktikafnya, apapun ibadah yang kita lakuin di Masjidil Haram itu masih lebih baik 100.000 kali lipat dibanding masjid yang lain. Kemudian di Masjidil Haram, hanya ada di Masjidil Haram, yaitu adanya Ka'bah. Ka'bah ini Masya Allah kata Nabi SAW. Hadis dari Imam At-Tabrani, juga Ibnu Adi di dalam kitab Ad-Durrul Mansurnya. Setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat atas Baitullah, 60 rahmat untuk yang tawaf, 40 yang sholat, kemudian 20 yang memandang Ka'bah. Makanya paling bagus setelah nanti tawaf sunnah kan dapat tuh 60, lalu sholat sunnah tawaf dapat 40, lalu mandangin Ka'bah aja terus Masya Allah tuh. Sambil kita netesin air mata, ya Allah nikmat, nggak ada kenikmatan selain ini ya Allah, nikmat banget tuh Masya Allah. Sambil doain tuh, doain keluarganya yang belum pernah berangkat ke tanah suci, doain bapak ibu biar sehat terus doa. Kenapa? Disinilah momentum yang paling tepat untuk banyak berdoa. Jadi ini boleh kalau masuk Hijril Ismail kalau dalam kaitannya sudah selesai rukun umrohnya. Kenapa? Khawatir nanti kalau masuk sini jadi kurang afdol ibadahnya. Nanti selesai rukun umrohnya selesai, Bapak Ibu silakan jangan sungkan cari momentum ya, kalau memungkinkan ya, sehat, memungkinkan dan sebagainya untuk bisa sholat di dalam Hijril Ismail. Oke, next. Nah, ini rangkaian ibadah tawafnya adalah start off Hajar Aswad atau lampu hijau. Tenang Bapak Ibu ya, jangan sungkan karena memang nanti dipimpin oleh Mutawif. Nanti beliaulah yang nanti akan memimpin jalannya umroh. Nah ini dimulai dari sini, startnya Hajar Aswad, diakhiri dengan Hajar Aswad. Next. Ini kalau Bapak bisa Ibu lihat ini Hajar Aswad start, kemudian melewati Maqam Ibrahim, melewati Hijril Ismail, kemudian nanti bagian ini Rukun Yamani, kemudian nanti diakhiri dengan Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad sampai Hajar Aswad itu satu, kemudian duanya juga sama, Hajar Aswad sampai. Jadi startnya Hajar Aswad, diakhiri Hajar Aswad. Nah misalkan Bapak Ibu maaf ada yang batal karena ini harus punya wudhu, wajib punya wudhu. Ketika sa'i itu sunnah wudhunya, tapi ketika yang namanya tawaf wajib hukumnya punya wudhu. Nah maka ketika batal Bapak Ibu jangan sungkan bilang
ke Bu Haja Tifa atau Bapak, atau bilang ke mutawif nanti bahwasanya saya batal antara maaf kentut misalnya, ya. Kalau bersentuhan bagaimana Pak Ustadz? Bersentuhan insya Allah tidak batal, menggunakan daripada pendapat yang memang tidak membatalkan. Ada dua pendapat. Pertama, dengan cara berwudu, mazhabnya mazhab Hambali dan Maliki. Cuma dengan wudhunya mazhab Maliki dan Hambali agak susah. Kenapa susahnya? Harus diingat, pertama dia harus digosok-gosok. Kemudian bagian kepalanya juga dibasuh keseluruhan, karena Imam Malik itu mewajibkan bahwasanya membasuh bagian kepala keseluruhan itu wajib rukun. Kalau Imam Syafi'i cukup bagian kepala sedikit aja, bagian atas, bagian kanan, atau bagian kiri, atau bagian belakang. Tapi kalau mazhab Maliki harus keseluruhan, dan itu agak ribet. Maka memakai pendapat yang kedua ini yang sering saya gunakan, tetap bermazhab Syafi'i, akan tetapi selama bersentuhannya tidak sengaja dan tidak ada biduni syahwatin, tanpa ada syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Dari rukun yamani sampai hajar aswad inilah doanya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Oke, next. Selesai tawaf, dilaksanakanlah insyaallah sa'i. Tapi sebelum sa'i biasa kita untuk meregangkan otot-otot kita sambil kita nanti minum daripada air zam-zam. Nah, minumnya dengan tangan kanan, kalau bisa berdiri dan duduk ya, duduk atau jongkok sambil menghadap Ka'bah. Pahalanya masya Allah dahsyat. Sambil berdoa, doanya bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau nggak apa nanti dipandu sama mutawif. Ini doanya yang dari Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Apa permohonan di antara doa ilmu yang manfaat? Walaupun kita dapat ilmu dikit dari guru-guru kita, yang penting manfaat buat kehidupan kita. Kemudian rezeki yang luas. Kau minta rezeki luas buat ibadah. Orang kalau rezeki luas maksimal ibadah, maksimal sedekah. Makanya minta rezeki luas, minta kaya sama Allah. Ya Allah, saya kalau kaya nih, saya bantu orang sebanyak-banyak mungkin. Saya manfaat buat orang sebanyak mungkin. Bukan buat happy-happy doang, tapi buat membantu orang sebanyak mungkin. Minta rezeki luas. Dan juga orang yang hanya main dikit rambut cuma sekali. Saran saya botakin di sini ya. Di sini ya. Rasulullah 3 kali tuh. 3 kali. Saya hampir jarang tuh sekarang rambut gondrong misalkan botak terus botak. Ya, senang, enak. Karena itu sunnah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebuah hadis mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya kondisi rambut cuma 2. Botak dan panjangnya sebaliknya. Nah, beliau kalau melaksanakan umrah dan haji selalu dibotak. Tapi selepas itu beliau rambutnya agak panjang. Ya, jadi nggak ada beliau itu rambut-rambut yang sekarang ini cekmek, nggak cekmek, cepat mekar, nggak. Mereka sekarang anak muda kan cekmek, cepat mekar, nggak. Rasul cuma 2, yaitu beliau rambut kadang panjang, kadang beliau itu dicukur habis saat melaksanakan umrah dan haji. Oke, next. Kalau wanita nanti dibantu sama mahramnya. Nah, ya. Biasanya nanti mungkin kalau tidak memungkinkan nanti mungkin di hotel, tapi tetap harus ditahan. Siti Tur kota Mekah, Jara Mekah, Jabal Sur, Jabal Rahman, Musdalifah, Mina, Masjid Al-Ana, kemudian Jabal maaf diulok di sini nih ya Allah ya. Saya pikir kalau jamaah Zaidah semua insyaallah terdidik ya. Kita banyakin doa saja nanti. Doanya pun di Masjidil Haram, kemudian di Masjid Nabawi. Berarti tanah haram. Nah, ini bukan tanah haram, sudah di luar tanah haram. Tapi nanti ada waktu wukuf di Padang Arafah, nanti dilaksanakan wukuf di Padang Arafah. Kenapa diburu wukuf di Padang Arafah? Jadi ada 2 Masyaril Haram dan Masyaril Halal. Ada tempat yang dikatakan Masyaril Haram, bagian dari tanah haram, dan ada juga Masyaril Halal, tempat yang bagian Masyaril Halal. Masyaril Halal itu disebut dengan Musdalifah. Musdalifah itu masih bagian daripada Masyaril Halal, tempatnya tanah halal. Nah,
itu perbanyak doa. Wukuf di padang Arafah dilaksanakan, itu Nabi SAW juga melaksanakan daripada khutbatul wada, khutbah perpisahan pada para sahabat Rasulullah SAW. Jadi maknanya di situ perbanyak doa. Nanti sekalipun bapak ibu mungkin si titulnya agak pendek, lama, apa agak singkat, pendek dan sebagainya, saran saya perbanyak doa, yaitu baca Fatihah. Tabarukan dengan tempat, ya, bukan berarti di situ maknanya banyak sekali pahala, tidak. Tapi tabarukan dengan tempat di mana Rasulullah SAW juga itu pernah melaksanakan khutbatul wada. Juga banyak yang para jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Jadi doanya maksimal di situ. Jadi bukan di padang Arafahnya, maaf, di bukit Arafahnya Jabar Makan. Tapi di bawahnya dia baca Fatihah sejenak sedikit saja. Okay, next. Ini tadi disebutkan ya. Jadi jamaah calon haji ya. Jadi belum haji, calon haji ya, mereka itu wukuf di padang Arafah. Nanti Bapak Ibu selepas melaksanakan Sidratul Muntaha akan mengambil miqat di Masjid Ji'rana. Oke, next. Jabal Nur. Nah ini jamaah Jahidah banyak juga yang suka favorit kadang-kadang naik ke Jabal Nur Buahir. Barangkali mungkin kalau ada programnya ya, karena waktu di Mekah juga agak panjang ya, silakan nanti bersama Mutoib tentunya ya, yang sehat-sehat saja ya. Anak ini kurang lebih naiknya 1,5 jam ya, naiknya doang ya, tuh kalau turun agak cepat sejam ya, Insya Allah ya. Kalau yang sehat-sehat niatin deh, niatin. Pesertanya udah banyak nih. Pesertanya banyak. Tapi hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Yang sehat pokoknya betul-betul sehat, karena di atas itu apalagi sekarang musim umrohnya lagi high season, betul-betul orang banyak. Di sana pas di atas tempatnya kecil banget ya, tapi orangnya banyak tuh. Hati-hati saja ya, yang niat karena Allah untuk apa, mengambil napak tilas Rasulullah SAW di Gua Hiro ini mendapatkan wahyu pas nuzulul Quran nih, di mana baginda Rasulullah SAW mendapatkan wahyu surah Al-Alaq, Iqra, yaitu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Diri sendiri saya tadi belum perfect banget, belum sempurna banget rasanya, udah niatin sendiri. Atau buat mamanya yang sudah wafat, ayahnya sudah wafat, atau mungkin kakek nenek sudah wafat. Yang penting satu orang bisa membadalkan satu orang yang sudah wafat untuk itu. Yang kedua juga, pendapat yang kedua adalah boleh juga membadalkan orang yang masih hidup tapi sakitnya payah. Katakan loh, sakitnya payah yang sudah tidak bisa lagi pergi kemana-mana, itu boleh dibadalkan. Oke, next. Ya. Tahu pada kemudian kita akan praktek untuk menggunakan daripada kain ihram. Aman buat ibadah, masuk sholat dan sebagainya. Kemudian nyaman ketika digunain. Ya. Aman dan nyaman prinsip. Nah, ini boleh kalau saya biasanya pakai ekor. Tapi dimasukin agak ke dalam dulu biar nanti tidak inkisyaful aurah, tidak tersingkap daripada aurat. Kemudian tarik. Ini biasanya kalau sama pasangan atau biasanya ada nenek-nenek mau ngikut di belakang tuh. Biasanya saya pegang. Kadang nenek-nenek ngikut tuh. Ya sampai pulang ke rumah ngikut. Suka dengan tuh. Nah, di atas mata kaki ya. Di atas mata kaki. Ya, jangan sampai di bawah. Pokoknya di atas mata kaki sebetis lah. Jangan sampai setengkul kayaknya ada orang setengkul tuh Kak, kadang-kadang pakai gak enak melihatnya juga. Kemudian bagian ini, nah saya jarang pakai sabuk Pak, kurang suka saya pakai sabuk. Nggak copot. Aman. Kalau saya karena kelebihan saya adalah perutnya agak buncit, jadi agak ada penyangga di sini. Ini tuh aman ini. Nenek. Oh, nenek. Oh, perawan juga boleh lah. Nah, tuh. Bagian atas mah sebenarnya hanya sampiran, tapi ini penting juga. Ya. Ini mereknya di atas. Ada orang yang nggak seneng dengan merek, misalkan. Saya bilang ini bukan hanya sekedar branding. Kadang orang bilang ini branding, tapi ini lebih pengenalan. Nah, bukan
bukan gambarnya juga enggak. Ini pengenalan. Ya maaf kelihatan nih, karena yang pakai warna ungu kan Zahidah doang jarang. Banyak kan kuning, merah, macam-macam. Nah ini pengenalan nih, bisa di recognize lah bahasa kita itu. Jadi kalau jauh apa kelihatan oh Zahidah. Jadi ketika pakai sal, pakai name itu buat pengenalan Bapak. Jadi kadang ada orang nggak senang pakai ada merek apa bukan branding tapi lebih ke pengenalan. Kalau branding ya bonus lah. Kemudian ini bisa diambil. Nah ini nanti pakai atas yang Zahidah, atas jadi pakai ini kuat ini enak. Nah ketika hanya tawaf dibuka sama sebut itibak bagian lengan kanan. Nah, ini biasa saya sampai sini. Masukin. Nah, ini dikencengin pakai sini masuk sini. Nanti dikencengin lagi pakai tas. Nah ini aman, enak. Ini posisi kalau pas yang namanya tawaf. Selepas tawaf mau sholat sunnah daripada selesai tawaf dilempangin lagi. Sa'i juga sama. Ya, jadi ketika orang manasik itu pasti dia paham. Tapi kadang saya lihat ada orang sa'i dia pasti pakai begitu, masih dibuka itibak itu, saya bilang berarti manasiknya tidur kali itu orang. Ya, makanya kalau Zahidah hampir nggak pernah saya lihat itu yang ketika sa'i dibuka bagian lengan. Belajar lewat YouTube. Kenceng apa? Kalau merasa kurang yakin nanti pakai sabuk jangan lupa. Terus yang penting ini nggak kesingkap. Iya nggak dalam aja. Terus ya pusernya tuh biar nggak kelihatan. Jadi yang penting atas puser ya Bapak Ibu. Di atas puser, panjangnya di bawah buku. Ini dibantu sama tas itu. Ini kalau pas yang namanya sa'i, sholat, nah, pas yang namanya tawaf dibuka bagian mana? Nah, bagian sisanya itu nanti. Biar jepit ya Ustaz ya. Biar dijepit, biar enak. Nah ini pas apa pasnya namanya tawaf, Mam. Ya. Kan sholat kan dilepas tasnya pas sholat kan. Takut Betul. jatuh. Ada anggapan ya, anggapan yaitu menganggap bagian depan kursi kita itu ada debu misalnya. Ada anggapan di dalam. Kemudian Ambil. jadi dia bidor bataini dengan dua pukulan. Pukulan pertama untuk wajah, pukulan kedua untuk kedua tangan. Tidak ada pukulan-pukulan selanjutnya karena sebutannya bidor bataini dengan dua pukulan. Nah, misalkan wajah dulu, ambil. Nah, karena ini kita bagian depan, ambil. Kemudian ditepuk, boleh tepuk begini, boleh begini, bebas. Kalau udah ambil, jangan balik lagi, ya. Langsung bagian wajah sambil berniat. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhu. Atau dengan bahasa Indonesia juga boleh, ya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa ataupun agak panjang bahasa Arab. Selesai, ya seperti halnya kita wudhu tapi menggunakan anggapan ada wudhu. Kemudian yang selanjutnya pukulan terakhir yaitu pukulan kanan. Ambil di depan kita, ditepuk lagi. Sudah ditepuk. Nah, kemudian bagian kanan dulu. Bagian kanan dulu. Ambil 4 jari tangan kiri. 4 jari saja. Ambil bagian bawah nih, kanan. 1 sampai sikut naik sampai ke pergelangan. Bagian jempol kiri mengusap. Ulangi juga dengan bagian tangan yang kiri. Ambil 4 jari dari yang kanan. 1 sampai sikut, ambil ke atas, kemudian sampai pergelangan tangan. Bagian jempol ini kan belum usap. Usaplah bagian jempol kiri. Saya ulangi nih, ini yang bagian tangan agak riuh kayaknya. Ya.
Nih, ambil, sudah ditepuk. Kemudian ambil 4 jari tangan kiri. Ini tangan kiri. Kiri. Ya. Kemudian ambil bagian kanan. 1 sampai lewatin sikut, naik ke atas. 1 tuh sampai pergelangan. Kemudian ini kan belum diusap nih, usap pakai jempol bagian kiri. Sama juga yang bagian kiri, diusap 4 jari oleh yang namanya tangan kanan. Nah, terus sampai melewati sikut, kemudian naik ke atas sampai ke pergelangan tangan. Kemudian bagian jempol kanan mengusap. Sudah sah. 1 sholat fardu untuk apa? 1 tayamum untuk 1 sholat fardu. Baik, Bapak Ibu sekalian pasti sudah pengen pulang ya? Nanti dulu, karena masih banyak yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon tetap semangat. Saya lebih kepada persiapan teknis aja, karena nanti yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan di grup, selalu siapkan pakaian ganti di pertama kedatangan itu di cabin. Kenapa saya selalu bicara seperti itu? Supaya Bapak Ibu tidak terganggu dengan menunggu koper besarnya masuk ke kamar. Karena koper besar itu masuk ke kamar butuh proses. Jadi kalau sampai nanti belum sampai ke kamar, Bapak Ibu mungkin tidak sabar, akhirnya jadi ngomel, kan sayang ibadah umrohnya. Masya Allah, kita sangat bersyukur ya Bapak Ibu sekalian, kita diizinkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan, paket akhir Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Malas pulang. Ya Allah, kalau mungkin di sini kita biasa malas-malas, kita biasa menunda waktu sholat, sama enggak, jangan. Bantu saya ya Allah, bantu saya. 1 jam, 30 menit sampai 1 jam kita sudah mengarah menuju ke Masjid Nabawi ataupun ke Masjidil Haram. Bapak Ibu, pintu untuk ke perempuan itu berbeda dengan bapak-bapaknya. Bapak-bapak sendiri, ibu-ibu dengan sendiri. Jadi nanti tolong kita ini sudah satu keluarga. Kita 20 orang ini satu keluarga. Kita nanti berharap sama-sama bisa ke masjid, ya. Diharapkan jangan pergi sendiri, kalau bisa minimal berdua. Mungkin nanti misalkan Pak Nasar dengan istri boleh, tapi nanti antar dulu istrinya masuk, nanti baru boleh. Nanti janjian ketemu di sini. Makanya tadi sudah disinggung, jangan malas pakai nemtek dengan sal Zahidah, karena itu sebagai tanda bahwa ini adalah jamaah dari Zahidah. Karena dengan salona umum itu mudah sekali insya Allah mengenali, oh itu jamaah Zahidah, oh iya itu teman kita dari Zahidah. Nah itu seperti itu fungsinya. Jangan sampai ketinggalan membawa gamis putih dengan mukena putih yang dari Zahidah. Itu yang diisi ya oleh ibu-ibu, jangan sampai lupa nih. Tas cabinnya diisi oleh baju putih dan gamis putih dan mukena putih dari Zahidah, plus baju ganti nanti setelah selesai melaksanakan ibadah umroh. Berarti ibu-ibu harus ada 2 setel, baju putih plus baju ganti nanti kalau selesai melaksanakan ibadah umroh. Bapak-bapak membawa 2 lembar kain ihram, bergantinya di mana? Bergantinya nanti pada saat di Bir Ali. Jadi bapak-bapak harus pada saat City Tour menggunakan pakaian biasa, bergantinya harus di Bir Ali. Ini arahan dari Mutoib, karena tidak boleh kalau sampai bapak-bapak dari check out sudah memakai kain ihram, dikhawatirkan pada saat City Tour Madinah ke Masjid Kuba, ke Kebun Korma, ke Jabal Uhud, dikhawatirkan kain ihramnya kotor, bernoda. Berarti setelah kita check out, kita akan City Tour Madinah dulu, pakaiannya boleh bebas, bapak-bapak jangan lupa bawa 2 lembar kain ihram. Setelah itu kita akan menuju Bir Ali untuk mengambil mikot. Dari Bir Ali kita akan menuju ke stasiun. Insya Allah nanti kita berbuka puasanya di stasiun, kemudian sholat maghrib di stasiun, sholat isanya jangan lupa ditarik ke maghrib. Barang-barang kita akan jalan sendiri dengan menggunakan bis. Barang-barang kita akan tiba di Hotel Mekah itu kurang lebih 5-6 jam. Sementara kita kurang lebih 2 jam.
karena masuk Mekah dalam kondisi di sana padat sekali, masih kegiatan tarawih. Mohon Bapak Ibu bersabar, kemungkinan kita bisa menunggu di bis dulu. Tunggu semua kegiatan tarawihnya bubar, baru kita boleh masuk ke hotel di Mekah, Hotel Pullman Zamzam. Belum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang masih yang belum jelas, Pak Nasar? Sudah terjawab Bu mengenai aplikasi Bu. Aplikasi Nusuk nggak usah abaikan saja, ya, karena memang sangat tidak memungkinkan. Kondisinya memang sangat penuh sekali. Jadi nanti, oh ya, mengenai tawaf sunnah, kita berupaya saja untuk tawaf sunnah Bapak Ibu. Pada saat tawaf sunnah, bapak-bapak itu harus menggunakan kai ihram kalau mau tawaf sunnahnya di pelataran Ka'bah. Tapi kalau bapak-bapak mau tawaf sunnahnya di lantai 2 atau lantai 3, boleh pakaian biasa saja. Tapi kalau mau tawaf sunnahnya di pelataran Ka'bah, berarti syaratnya bapak-bapak harus pakai kain ihram. Ya, oke itu. Kalau ibu-ibu gimana? Ibu-ibu bebas. Jadi mungkin barangkali yang ibu-ibu, sesama ibu-ibu bisa gandengan tawaf sunnah putar 7 kali itu Ka'bahnya, gak ada masalah. Tapi saran saya, jam 10 Bapak Ibu sudah mengarah ke masjid. Ngapain? Kita sholat duha sambil menunggu datangnya waktu zuhur. Kita perbanyak baca Quran, kita perbanyak baca zikir dan sebagainya di situ. Seperti tadi sudah disampaikan, pahalanya berapa? 1 kali kita lakukan sholat, 1 kali kita zikir, 1 kali kita baca Quran, dilipat gandakan pahalanya menjadi 100.000 kali lipat. Jadi Masya Allah, apalagi kita melaksanakannya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan. Kita berdoa. Jadi 10.30 sudah mengarah ke masjid untuk sholat duha sambil menunggu datangnya duhur. Nah, setelah duhur, Bapak Ibu boleh kembali lagi ke hotel untuk istirahat. 1 jam menjelang asar, udah ke masjid lagi kita jalan, ya, udah ke masjid lagi. Usahakan cari tempat yang Bapak Ibu bisa melihat Ka'bah. Masjidil Haram sekarang ini agak crowded, tidak setertib dengan Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi saya dapat informasi lebih tertib. Antrian untuk buka puasa juga lebih tertib. Insya Allah pada saat buka puasa berlimpah buka puasanya. Kalau itu di Masjid Nabawi, tapi lain cerita kalau di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu tidak begitu tertib dan sering sekali kita sudah ada safnya di sini, disuruh pindah lagi ke sini, suruh pindah ke sini. Jadi saf kita itu nggak bertahan. Jadi tolong Bapak Ibu siap mental. Kalau misalkan pas sudah sab di sini tiba-tiba disuruh pindah lagi ke sana misalkan. Nah, itu harus siap mental. Jangan kesel, sabar aja, nikmati saja semua prosesnya. Kita di situ insya Allah 10 malam akan seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita selalu dikasih enak oleh Allah, ya kan? Itu aja. Kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Makanya berpikir, ya Allah, begitu masuk ini sudah berdoa, ya Allah mudahkan dapat tempat enak, izinkan saya bisa terus sholat sambil melihat Ka'bah, sambil menatap Ka'bah, supaya rahmat menatap Ka'bah 20 rahmat itu bisa saya dapatkan. Begitu terus melangkah dari hotelnya udah pasang doa, udah sambil doa, udah jangan melangkah dari hotel udah pikirannya blank kemana-mana, jangan. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah mudahkan kita melaksanakan ibadah umroh di paket akhir Ramadan ini dengan lancar, tanpa halangan apapun, dan bisa menyelesaikan dengan sempurna, dan semuanya insya Allah kita mendapatkan keridhaan dari Allah, sehingga kita kembali dengan membawa umroh yang mabrur dan doa-doa yang Allah kabulkan. Amin. Baik, mari kita sama-sama menutup acara ini dengan pembacaan doa yang insya Allah disampaikan oleh Ustadz Hakim. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afil amma kami mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima sholati min dhurriyyati rabbana taqabbal
ya'fun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita sehat selalu dan insya Allah kita diberikan umrah yang mabrur dan makbul. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi